Pertama, apakah co-payment ini sesuatu yang baru? Dan jawabannya adalah tidak. Apakah baru untuk pertama kalinya akan diterapkan dan hanya di Indonesia? Tidak. Co-payment ini adalah mekanisme pertanggungan asuransi yang sudah ada dari banyak tahun dan izin Bapak Ibu tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau ini diterapkan, bukan berarti loh Indonesia kok mengeluarkan ini, nggak lazim nih. Ini diterapkan di banyak negara Bapak Ibu. Yang kedua, co-payment ini sudah lama ada. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu punya kendaraan, betul ya Bapak Ibu ya? Kita punya rumah, apapun, kadang-kadang kita asuransikan. Dan ada beberapa polis asuransi yang mengatakan bahwa kalau terjadi klaim, nasabah bayar dulu dong sampai nilai tertentu. Betul ya? Di atas itu baru ditanggung asuransi. Ada juga yang mengatakan kalau terjadi klaim, asuransi bayar X%, sisanya, dan biasanya sisanya ini lebih kecil persentasenya, ditanggung oleh nasabah. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi co-payment ini lazim di banyak negara dan di Indonesia sudah berlaku. Tapi kan itu asuransi mobil Pak, ini kan kesehatan, baru ini. Jawabannya tidak Bapak Ibu. Ada beberapa polis asuransi Bapak Ibu yang kesepakatan nasabah dengan si penanggungnya hanya membayar sekian persen. Ya, penanggung perusahaan asuransi bayar misal 80-90%, sisanya dibayar oleh yang bersangkutan. Itu ada. Jadi ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Ya. Sekarang pertanyaannya, tapi Pak, kan memberatkan masyarakat. Kira-kira begitu ya. Nah, di sini yang mungkin missing. Bapak Ibu, yang saya percaya ya, Bapak Ibu yang saya percaya. Seumpama Bapak Ibu, ada 2 program asuransi. Tidak mesti kesehatan, mobil, kesehatan, ataupun yang lain. 2 persis sama. Atau kepada Mbak Aska, misal Mbak Aska, saya mau dong asuransikan mobil saya mau dong asuransikan kesehatan saya, misal ya. Terus si perusahaan asuransi kasih pilihan kepada Mbak Aska. Mbak Aska mau yang 100% kami tanggung, atau mau yang kami tanggung 90%, 10%-nya Mbak Aska. Jawaban pasti yang 100% lah. Kalau preminya sama. Pertanyaannya, preminya akan sama nggak? Enggak. Ya, logikanya mengatakan para aktuaris akan mengeluarkan ketentuan yang berbeda, termasuk pricing yang berbeda, antara yang ditanggung penuh 100% dengan yang 90%. Memberatkan nasabah, Pak. Oh, kenapa berat? Karena jadinya tadinya nggak bayar klaim, sekarang nanggung 10%. Mungkin ya. Tapi izin Bapak Ibu, 10%-nya ini kan dibatasi. Kalau rawat jalan, 10%-nya ini maksimal 300.000. Ya mungkin angkanya dicek lah ya, tapi kalau nggak salah 300.000 ya. Jadi kalau rawat jalan biayanya 1 juta, paling banyaknya bayar 300.000. Paling banyak ya. Dalam kenyataannya nggak 1 juta, 10%-nya 100.000. Sisanya dibayar oleh perusahaan asuransi. Lah Pak, rawat jalan Pak, kadang dalam konteks tertentu, di kota tertentu atau rumah sakit tertentu, bisa 5 juta loh Pak. Loh, kalau 5 juta, 10%-nya 500.000, tapi di cap di 300.000. Oh gitu ya, oke. Rawat inap Pak, rawat inap kan dengan mudah bisa tembus 10 juta, 20 juta, kadang 50 juta, betul ya Bapak Ibu ya? Lah 10% dari 50 juta kan 5 juta Pak. Di cap juga Bapak Ibu. Di 3 juta ya.
Jadi pertama 10%-nya ini di cap Bapak Ibu ya. Kedua yang saya pengen bilang adalah bahwa untuk program asuransi kesehatan berdasarkan SEOJK yang baru ini, saya percaya Bapak Ibu preminya akan lebih terjangkau buat masyarakat kita. Ya, jadi ya dari tadinya tidak bayar Pak, sekarang kok jadi bayar 10%. Mungkin ada itunya tapi di cap. Di sisi yang lain adalah bahwa preminya akan lebih terjangkau. Yang ketiga, logikanya Bapak Ibu, pada saat polisnya jatuh tempo, kenaikan preminya, renewal preminya, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Tapi saya lumayan percaya ada peluang besar kenaikan preminya pada saat polisnya jatuh tempo itu tidak sebesar sekarang. Jadi semoga ini menjawab pertanyaannya Mbak Aska. Cukup nggak Pak? Kalau nggak cukup apa lagi? Ini baru dikeluarkan, berlaku awal tahun depan. Yuk kita lihat sama-sama dulu Mbak Aska. Ya, semoga terjawab.